Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niki Setiawan Paranda, NRP 50042010042 dari Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi dengan judul Paradigma Pancasila. Observasi kali ini bertujuan untuk mengetahui paradigma atau cara pandang narasumber dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang saya gunakan adalah dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang nantinya dari jawaban narasumber akan dianalisis bagaimana cara pandang mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya kepada 3 narasumber. Yang pertama ada Lia Sylvia Dewi, berusia 19 tahun, merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kedua ada Pak Aziz Setiawan, yang berusia 23 tahun, yang merupakan karyawan swasta. Dan yang ketiga ada Dani Syarif Suendar, berusia 20 tahun, mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Pajajaran. Saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan dari tiap sila-sila Pancasila yang berkenaan mengenai nilai-nilai Pancasila. Langsung saja kita tanyakan mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya, toleransi beragama merupakan cara setiap individu untuk mengetahui hakikat dari agamanya masing-masing sehingga bisa menghormati dan menghargai perbedaan dari agama-agama lainnya. Menurut saya pribadi, toleransi beragama merupakan bagaimana cara kita bersikap untuk saling menghargai perbedaan agama yang ada di sekitar lingkungan kita. Toleransi beragama itu tentu seperti yang kita ketahui ya, bahwa kita sebagai satu sama lain antar umat beragama itu saling menghargai agama lain, kepercayaan lain yang ada di sekitar kita. Sebetulnya di masa sekarang kita memang tidak bisa menampik banyak sekali isu-isu yang muncul karena atau atas dasar perbedaan agama dan isu-isu keagamaan. Dan sebenarnya hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali orang-orang, mungkin termasuk kita sendiri, yang sebenarnya belum mengetahui hakikat agama masing-masing. Karena menurut saya setiap agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian. Dan kalau misalnya kita belum bisa mengimplementasikannya, berarti kita belum paham betul dan belum menjadi hamba yang betul-betul dengan agama yang kita anut. Tanggapan saya mengenai isu-isu agama yang sedang hangat di akhir-akhir ini adalah bersikap netral dan mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak mudah terpancing dengan isu yang ada. Apabila kita ikut terpancing dengan isu yang ada, maka ditakutkan kita akan semakin memperkeruh keadaan yang ada. Isu hangat atau topik hangat mengenai agama saat ini memang begitu santer ya, apalagi di Indonesia. Seolah-olah bidang agama ini gitu ya menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin menancapkan kepentingan mereka sendiri ya, kepentingan pihak tertentu. Dan memang agama selalu dijadikan sebagai topeng ya bagi pihak-pihak tertentu, oknum tertentu, karena agama itu dalam tanda kutip seksi ya. Jadi orang itu dapat dengan mudah tergiring oleh opini-opini atau kemasan-kemasan keagamaan. Dan isu-isu tentang keagamaan ini sekarang sangat memprihatinkan gitu ya. Sebagian besar masyarakat itu ada yang terjebak dalam opini-opini yang sempit begitu,
dan isu-isu agama saat ini khususnya di Indonesia, kalau saya bilang tadi sudah mencapai titik yang memprihatinkan kalau tidak dibarengi dengan perilaku-perilaku atau contoh-contoh yang baik dari para tokoh terkemuka kita gitu. Ketika umat antar agama saling menjatuhkan, berarti ada yang salah dengan pemahaman mereka terkait agama, dan juga belum banyak toleransi keagamaan yang muncul di masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa, mungkin saya bisa menyebarkan konten-konten kedamaian di media sosial atau mengajak berdiskusi dengan orang-orang yang sudah paham sehingga bisa membuka wawasan baik itu kepada saya maupun kepada pihak yang lainnya. Ketika antar umat beragama saling menjatuhkan, tanggapan saya adalah menengahi atau melerai antar umat agama tersebut. Dan saya tidak memihak di dalam satu sisi. Karena apa? Ketika saya memihak di salah satunya, maka orang lain yang tidak saya pihaki akan berpikiran bahwasanya saya tidak memilih dia, saya lebih mendukung ke yang satunya. Dan tentu saja hal ini akan berakibat terjadi kecemburuan atau bahkan terjadi kebencian di saat kita tidak memilih pilihan tersebut. Menurut saya ya itu hal yang tidak baik ya, saling menjatuhkan agama lain tidak baik, sama sekali tidak baik. Balik lagi ke nilai-nilai toleransi tadi, bahwa kita harus menghargai satu sama lain agama ya. Jadi agama-agama lain itu ya itu kepercayaannya dengan Tuhan yang masih dia gitu, dan kita pun memiliki kepercayaan kita dengan Tuhan yang kita punya begitu. Tidak bisa kita kemudian harus memaksa orang untuk percaya dengan Tuhan yang kita sembah secara paksa gitu ya. Sebetulnya saya pernah membaca suatu kisah tentang 6 agama yang diresmikan di Indonesia, dan sebetulnya itu ada pendapat bahwa hal tersebut ini memunculkan diskriminasi terhadap aliran-aliran kuno atau tradisional, sehingga kurang lebih mengintervensi secara tidak langsung masyarakat untuk menganut salah satu dari agama itu. Tapi sebetulnya ini kembali lagi kepada kita, dan kalau misalnya ingin memberikan suatu wejangan terkait agama, diusahakan tidak memaksa gitu. Jadi tidak memberikan kesan bahwa agama itu sifatnya keras dan wajib diikuti oleh semua manusia, bahkan tanpa dipercaya oleh manusia itu. Jadi tetap harus menjunjung tinggi keyakinan dan ketulusan dari individunya. Menurut saya, ketika ada orang lain yang mengintervensi orang lain untuk mengikuti kepercayaannya, hal itu sangatlah tidak wajar. Hal ini dikarenakan Indonesia yang menganut sistem pluralisme dan kebinekaan yang mengajarkan tentang toleransi, maka seyogyanya kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita. Jelas saja tidak baik ya, intervensi terhadap agama lain itu tidak baik begitu ya kan. Agama itu kan pilihan ya, orang bebas memilih agamanya masing-masing, kecuali satu di Indonesia itu tidak boleh. Ada ateis, kemudian ada komunis gitu ya, semuanya harus memiliki kepercayaan agama. Jadi untuk apa sih sebetulnya harus ada seperti itu di Indonesia ya? Karena agama itu kan tadi pada dasarnya baik, dan diharapkan bahwa dengan warga negara yang memiliki agama, kepercayaan itu kan pasti memiliki sikap-sikap, nilai-nilai baik begitu di dalam dirinya. Dari jawaban yang sudah dikemukakan oleh ketiga narasumber, menunjukkan bahwa mereka sangat menerapkan nilai-nilai dalam sila pertama ini. Perlu digarisbawahi bahwa keyakinan yang kita miliki harusnya kita hayati dengan benar agar tidak terpancing dalam isu-isu yang mengatasnamakan agama. Dan juga, kepercayaan yang kita anut bukanlah sebagai ajang untuk menunjukkan mana yang lebih baik, tapi sebagai keberagaman yang harus kita hargai keberadaannya.
Selanjutnya saya akan bertanya mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau misalnya ada uang dan mungkin sebagian besar saya perlukan, maka saya akan memikirkan apakah ada sisa dari uang itu. Kalaupun ada sisa, saya akan bertanya dulu kepada teman saya, butuhnya itu sedarurat apa dan sebesar apa. Kalau misalnya masih bisa saya bantu, mungkin saya akan bantu. Tapi kalau misalnya uang itu juga saya gunakan semua, saya akan membantu dia untuk mencari pekerjaan atau meminjam kepada teman yang lain. Ketika ada orang lain yang ingin meminjam uang kepada saya, dan saat itu saya sedang membutuhkannya, maka saya akan menolak secara halus. Karena saya juga membutuhkan uang tersebut untuk keperluan yang lain. Seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana skala prioritas gitu. Kita misalnya sama-sama membutuhkan uang itu, tetapi kemudian kita lihat dulu prioritasnya. Dia meminjam uang itu prioritasnya untuk apa, begitu. Dan kita butuh uang itu pun prioritasnya untuk apa. Jadi prioritas yang paling penting kalau kita memang setia kawan itu yang kedepankan. Kalau memang prioritas teman kita memang sangat urgent sekali, misalnya dia membutuhkan uang untuk karena orang tuanya sakit gitu ya kita, kalau prioritas kita lebih lemah daripada itu, ya kita harusnya bisa mengalah gitu ya. Ketika ada korban bencana, hal paling awam yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah donasi, baik itu berupa material maupun non-material. Kalau misalnya material itu bisa berupa donasi uang, pakaian, dan hal-hal kebutuhan pokok lainnya. Dan kita juga bisa membantu dengan mendoakan, memberikan dukungan, semangat, bahkan bisa untuk menjadi relawan jika memungkinkan ke daerah tempat bencana itu. Ketika ada korban bencana alam di daerah lain, yang akan saya lakukan adalah ikut berpartisipasi, menyumbang untuk membantu kesusahan yang ada di sana. Dengan cara apa? Dengan cara ikut berpartisipasi, menyumbangkan sebagian harta kita untuk keberlangsungan hidup korban-korban di sana. Ya tentu membantu sebisa yang kita mampu gitu ya. Kalau kita misalnya dalam kondisi sekarang gitu ya, mahasiswa gitu ya, atau kita sebagai pelajar begitu ya, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah misalnya berinisiatif dengan teman-teman gitu ya, atau bekerja sama kemudian atau mengusulkan kepada teman kita yang lebih tinggi posisinya, misalnya dia sebagai ketua apa, untuk mengadakan donasi. Itu kan baik ya, kita bisa berdonasi seikhlasnya dengan semampu kita, karena seberapapun itu kan itu sangat berharga bagi korban bencana. Sebenarnya mengenai pengemis ini banyak sekali isu yang kemudian skeptis karena munculnya berbagai berita bahwa pengemis itu sebenarnya orang kaya yang menyamar sehingga bisa meraup pundi-pundi uang dengan mudah, dan itu kurang lebih memberikan juga kepada kita suatu landasan untuk tidak mudah memberi kalau misalnya kita tidak tahu asal-usulnya. Jadi kalau misalnya pengemis itu kira-kira masih bisa bekerja, masih usianya masih produktif, atau misalnya masih sehat, ya jangan tergiur untuk memberi. Lebih baik menurut saya memberi kepada orang-orang yang bekerja seperti para pedagang, pemulung, pedagang asongan, dan lain-lain yang sudah terlihat usahanya, dan kita bisa apresiasi dengan memberi mereka uang yang lebih. Ketika ada pengemis di jalan, yang akan saya lakukan adalah menyisihkan sebagian rezeki saya untuk membantu pengemis itu. Kalau melihat pengemis ya saya akan bantu sekecil apapun begitu ya, yang saya bisa 1.000-2.000 yang saya punya begitu ya. Kalau misalnya membantu ya kita bantu begitu ya. Kalau saya selalu tidak pandang bulu ya, saya kalau ada rezeki saya kasih sekecil apapun,
tanpa saya pikirkan dia dalam tanda kutip dia itu sebetulnya mampu atau enggak atau seperti apa, itu bukan urusan kita, itu urusan yang maha kuasa. Berarti kalau memang benar dia menipu jadi pura-pura pengemis, ya itu kan urusan dia dengan Tuhan. Sebenarnya saya tidak terlalu kontra dengan apa yang dilakukan oleh Satpol PP ketika ada pengemis, tapi saya sangat kontra dengan apabila melanggar hak-hak kemanusiaan dan melakukan kekerasan gitu. Dan menurut saya para pengemis ini harus dibawa oleh pemerintah ke dinas sosial. Kalau misalnya mereka memang membutuhkan, otomatis harus diurus oleh pemerintah atau dikembalikan ke keluarganya. Kalau misalnya mereka hanya pura-pura, lebih baik diedukasi terlebih dahulu, diberikan model untuk pekerjaan, entah itu model berupa uang atau misalnya berupa pengetahuan. Dewasa ini, pengemis memang dijadikan profesi, bahkan oleh orang-orang yang sehat. Karena apa? Karena pengemis sangatlah mudah. Menurut saya yang harus kita lakukan sebagai orang yang melihat adanya pengemis dan menurut kita mereka masih sehat adalah melaporkannya ke dinas sosial terkait. Karena apa? Karena nanti dinas sosial terkait akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada para pengemis tersebut. Entah direhabilitasi, dimasukkan panti sosial, ataupun diberdayakan dan dilatih skill agar mereka semua memiliki skill yang mumpuni. Kalau di negara kita, di Indonesia, itu sebetulnya kan orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu atau orang-orang yang kesulitan dalam hal ekonomi dan sebagainya, itu kan berada dalam tanggung jawab pemerintah, itu ada di dalam undang-undang. Jadi memang tanggung jawab pemerintahnya betul-betul harus dijalankan. Makanya kenapa ada Satpol PP ya kalau tidak salah ya, yang mengatasi itu kalau ada pengemis di ibu kota atau di kota-kota besar yang menjamur begitu ya, pengemisnya terlalu banyak menjamur dan mengganggu akhirnya lalu lintas atau kenyamanan dan ketertiban umum, maka mereka merazia dan mengirim para pengemis ini ke dinas sosial. Dan seharusnya menurut saya pemerintah ini harus menyiapkan wadah khusus begitu ya. Saya kurang tahu apakah wadah itu sekarang ada atau tidak. Kalaupun ada, sepertinya kurang terpublikasi atau kurang masif saja informasinya, bahwa harusnya ada wadah di mana para pengemis yang betul-betul tidak mampu, para pengemis yang betul-betul dia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, sebatang kara, ini bisa dilatih untuk bekerja, bisa disediakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak serta mereka ditangkap, dirazia, tapi tidak diberikan solusi, begitu ya. Dari jawaban yang sudah dikemukakan oleh ketiga narasumber, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara pandang dalam hal kemanusiaan, khususnya dalam memberi. Ada yang memberi tanpa pandang bulu, ada juga yang melihat dulu motif dari orang tersebut. Selanjutnya, saya akan bertanya mengenai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Menurut saya, damai itu adalah ketika banyak perbedaan yang hadir tapi tidak menimbulkan konflik, justru saling berkolaborasi tanpa memikirkan kompetisi. Damai itu indah. Damai itu tidak memiliki masalah dengan siapapun. Dan damai itu bisa hidup dengan nyaman, tentram, tanpa hambatan. Damai itu ketika saya dan Anda dan kita semua saling percaya. Ketika saya, Anda, dan kita semua bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan apa agamanya, apa sukunya, apa rasnya, dan bisa respect satu sama lain ya.
dengan keadaan masing-masing begitu ya. Hal pertama yang akan saya lakukan mungkin introspeksi diri terlebih dahulu. Siapa tahu apa yang dibicarakan itu memang benar keburukan saya dan membuat orang lain tidak nyaman, jadi harus saya perbaiki. Tapi kalau misalnya sudah terlalu kelewatan pembicaraannya, ya saya akan ajak diskusi, ajak ngobrol supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Ketika ada orang yang sedang membicarakan saya dalam konteks negatif, otomatis saya langsung menengahi, dalam artian meluruskan perkara yang ada. Apakah saya melakukan sebuah kesalahan? Dan jika iya, maka akan saya perbaiki ke depannya. Seperti itu. Namun, ketika membicarakan saya dan saya tidak mengetahui, saya tidak ambil pusing terkait omongan tersebut. Menurut saya kalau konteksnya gibah seperti itu, ya itu udahlah, itu bukan urusan saya lagi. Kalau saya pribadi, itu bukan urusan saya, tapi sekali lagi urusan dia dengan Tuhan. Bukan saya yang harus mengadili dia, tapi Tuhan yang mengadili dia. Kalau saya dibicarakan negatif seperti itu, kalau memang saya tidak merasa atau memang kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, ya kita buktikannya bukan dengan sama-sama membicarakan dia dengan hal negatif atau membalas dia dengan kata-kata yang tidak sopan, tetapi kita balas dengan kemampuan kita, karya kita, prestasi kita. Berkaitan dengan berita hoaks, ini sangat erat dengan literasi digital dan literasi informasi yang sebenarnya menjadi kecakapan wajib di era masyarakat saat ini. Dan literasi digital atau literasi informasi ini mengharuskan setiap orang untuk menganalisis terlebih dahulu berita-berita yang ia dapatkan, entah itu dari media cetak, entah itu dari media digital, media sosial, dan lain-lain, sehingga tidak hanya terpaku pada satu sumber. Jadi kita harus mengevaluasi terlebih dahulu beritanya, lalu mencari tahu kelogisan dari beritanya, apakah itu memang benar bisa terjadi, apakah tokoh-tokoh yang ada dalam berita itu memang benar adanya, dan lain-lain. Dan usahakan mencari berita di platform yang kredibel. Tanggapan saya adalah mencari tahu kebenaran dari hoaks tersebut. Apakah hoaks tersebut benar-benar hoaks atau bisa kita luruskan, seperti itu. Jadi ketika ada berita yang untuk memecah persatuan, yang saya lakukan adalah mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu sebelum melangkah lebih lanjut. Banyak ya sebetulnya hoax-hoax yang mencoba memecah persatuan kita, ya kita jangan ikut-ikutan, kita jangan sama dengan mereka. Ketika kita merespon berita tersebut dengan hal yang sama yang diprovokasikan oleh berita itu, maka berarti berita itu telah berhasil mempengaruhi kita dan kita telah terpengaruhi oleh berita itu, dan itu akan menjadi keberhasilan bagi pihak tertentu yang ingin memecah belah kita. Jadi caranya ya lawan, jangan sampai kita mengikuti itu, klarifikasi dulu beritanya apa benar atau tidak, begitu ya. Kan sekarang sangat mudah lah mengklarifikasi itu ya. Berita-berita itu mengkorroborasikan berita satu dengan yang lain gitu ya. Kalau memangnya berita itu ternyata tidak ditemukan sumber-sumber pendukung lain, maka berarti dipastikan itu hoax kan. Menurut saya tergantung dari perlombaannya. Bila perlombaan ini adalah suatu ajang untuk mengasah kompetensi masyarakat, entah itu di bidang intelektualnya, pelestarian budayanya, kecakapannya, maka itu kurang lebih akan meningkatkan semangat mereka untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih baik. Tapi jangan sampai perlombaan itu memunculkan stereotip
stereotip tentang suku dengan kasta tertinggi, suku dengan kasta yang rendah, atau bahasa daerah yang jelek, bahasa daerah yang bagus. Nah, usahakan tidak seperti itu. Bisa dengan pelestarian budaya, tapi jangan sampai memunculkan bahwa budaya yang satu dengan budaya yang lain itu memiliki ketimpangan. Tapi perlombaan ini berupaya untuk fokusnya itu ke sumber daya manusianya, bukan ke hal-hal yang sudah ada sejak mereka lahir, seperti suku, agama, ras, dan budayanya. Ketika pemerintah melakukan perlombaan antar daerah, misalnya PON, Pekan Olahraga Nasional, tentunya itu sangat baik dan sangat akan membentuk jiwa nasionalisme. Hal ini dikarenakan kita dari berbagai macam daerah bertujuan sama, dalam artian dalam satu perlombaan, sehingga lingkup kita akan semakin dekat, seolah-olah kita jadi satu kesatuan, yaitu NKRI. Sebetulnya tergantung perlombaannya seperti apa dan tergantung kita meresponnya seperti apa gitu. Tapi kalau menurut saya perlombaan antar daerah ini baik-baik saja kalau misalnya dilakukan secara fair, aturan-aturannya jelas, fair, diketahui oleh semua daerahnya begitu, dengan kesepakatan bersama. Kan pasti ada kesepakatan dong ya, antar penyelenggara dengan peserta misalnya. Jadi lomba antar daerah bagus saja, itu kan untuk mencari bakat-bakat daerah. Jadinya pemerintah bisa melihat daerah mana saja yang memiliki potensi yang bisa diunggulkan, potensi yang bisa dijadikan contoh gitu ya bagi pemerintah gitu untuk pengembangan daerah tersebut, wilayah tersebut. Itu baik-baik saja, tidak jadi masalah. Yang terkadang jadi masalah itu adalah bagaimana respon kita terhadap itu begitu ya. Dari jawaban yang sudah dikemukakan oleh ketiga narasumber menunjukkan bahwa mereka menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu digarisbawahi bahwa tindakan memecah persatuan merupakan tindakan yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, kita jangan tergiring oleh opini-opini yang hanya bertujuan untuk memecah persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya akan menjawab bahwa pemilu ini berasaskan jujur tapi rahasia. Jadi kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, tapi jangan sampai pilihan kita ini memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Jadi diusahakan untuk tidak memberitahunya. Ketika diadakan pemilu, kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, siapa pilihan dari saudara untuk dipilih dalam pemilu ini? Tentu saya akan jawab rahasia. Karena apa? Karena prinsip pemilu yakni lu berjudil. Salah satunya adalah rahasia, di mana kita tidak boleh membicarakan atau menginformasikan kepada orang lain mengenai pilihan kita. Biarlah pilihan kita jadi rahasia kita. Seperti itu. Ada orang yang bertanya begitu ya, pilih siapa gitu ya. Saya tidak jawab kalau proses pemilihan dan pengumumannya belum selesai atau belum dilaksanakan. Jadi saya kan pemilih itu lu berjurdil ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ya. Yang kita garis bawahi adalah rahasianya itu. Jadi kalau sebelum dan selama pemilihan, dan jika belum diumumkan siapa pemenangnya, ya saya tidak jawab. Sebagai sosok yang awam terhadap hukum, politik, dan undang-undang dan terkait hal-hal itu, menurut saya pemerintah memang kurang demokratis, kurang menerapkan demokratis yang selama ini digembur-gemburkan oleh Indonesia. Karena masyarakat ini tidak diajak dulu berdiskusi untuk mengesahkan undang-undang ini sebelum disahkan gitu. Jadi masyarakat ini menolak undang-undang, tapi para dewan rakyat ini mendukung undang-undang. Nah, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga-lembaga kerakyatan yang lain
misalnya rakyat menolak, suara siapa yang mereka aspirasikan? Demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pemerintah telah menggodok UU Omnibus Law sudah lama. Akan tetapi nampaknya pemerintah belum melakukan demokrasi secara sempurna. Masih setengah, bahkan menurut saya masih sangat banyak kurangnya. Hal ini terlihat ketika ada salah satu anggota DPR yang memberikan aspirasinya ketika rapat paripurna Dewan. Sang ketua DPR langsung mematikan mikrofon ketika dia masih berbicara. Hal itu merupakan salah satu petunjuk atau salah satu ciri bahwasanya demokrasi belum berjalan secara maksimal di Indonesia. Menurut saya memang disesalkan ya, sangat disesalkan kenapa pemerintah dalam hal ini DPR ya, ini melakukan pembahasan Omnibus Law ini secara mendadak begitu langsung gitu ya, mendadak tengah malam. Dan karena sebelumnya kan kita tahu bahwa ini ditunda, tiba-tiba dilaksanakan secara mendadak tanpa ada misalnya informasi secara masif lagi kepada kita masyarakat bahwa Omnibus Law ini akan dilanjutkan pembahasannya. Tiba-tiba saja dilanjutkan dengan berbagai intrik-intrik politik yang begitu kental gitu ya. Dan menurut saya di sana si kelemahan demokrasinya kurang. Jadinya masyarakat kan tidak bisa bersuara gitu ya, untuk kan harusnya ditanya begitu, ini dilanjutkan atau tidak begitu ya, kepada segenap elemen masyarakat yang terkait dalam Omnibus Law ini. Menurut saya yang pertama harus dilakukan oleh rakyat ini adalah mencari tahu informasi yang sebenarnya. Kalau tentang undang-undang, coba diusahakan membaca dulu undang-undangnya, atau kalau misalnya tidak bisa, coba tanyakan kepada ahli yang memang ada di samping rakyat seperti para dosen, para mahasiswa hukum, para lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain yang bisa kita percaya intelektualnya terhadap suatu hal yang dipermasalahkan. Jadi jangan sampai kita menolak suatu gagasan padahal kita tidak tahu gagasan itu sebenarnya seperti apa. Ketika rakyat tidak setuju dengan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka rakyat bisa mengaspirasikan pendapatnya mereka untuk agar bisa dicantumkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Menurut saya kan sekarang banyak ya lembaga-lembaga yang mewakili. Jadi pertanyaannya adalah Anda mau merasa tidak setuju keputusan itu dalam ranah apa? Anda mewakili siapa begitu ya? Kalau Anda sebagai pekerja atau buruh, ya berarti kan Anda membawa keresahan Anda seputar itu gitu ya. Jadi juga harus dilihat itunya begitu ya, rakyat yang mana dulu gitu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan ya, dari lembaga-lembaga rakyat yang ada itu kan ada prosedurnya gitu ya. Kalau tidak setuju maka mengajukan protes kepada DPRD setempat ya, atau kepada DPR. Kalau lebih tinggi lagi ke Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, jadi bayangkan itu sesuai dengan konstitusi yang ada gitu, jangan serampangan kalau menurut saya ya. Karena kan kita di alam demokrasi, meskipun ini demokrasi, tetap ada hal-hal yang harus kita patuhi. Demo itu sebenarnya adalah cara terakhir dari suatu pihak yang ingin melawan pihak lain. Dan seharusnya sebelum demo itu ada tatanan terlebih dahulu, aturan-aturan yang harus disepakati. Dan kalau bisa sebelum demo itu ada konsolidasi terlebih dahulu antar dua pihak. Dan demo itu sebenarnya baik karena kalau misalnya kita lihat periode ke belakang, banyak sekali demo-demo di Indonesia yang berhasil mengalahkan rezim. Tapi demo ini amat sangat tidak baik ketika mulai memunculkan anarkisme dan memunculkan oknum-oknum atau pihak-pihak yang menyalahgunakan keadaan sehingga malah memperparah situasi. Demo itu baik asalkan tidak anarkis,
tidak merusak fasilitas umum, dan ketika pandemi seperti ini, alangkah baiknya tidak usah berdemo. Pun ketika berdemo, harap perhatikan protokol kesehatan. Ya justru demo itu merupakan bagian dari alam demokrasi. Jadi demo baik-baik saja, tapi kemudian demo ini harus dilakukan dengan prosedur-prosedur yang ada. Kita mau adakan demo, kita mau wakili pihak tertentu, ya itu kan pasti ya, kita mau wakili rakyat yang mana gitu ya. Kita membuat surat izin bahwa kita akan demo ke polisi ya, dan ketika polisi sudah menyetujui, maka kita lakukan demo itu dengan damai, bukan dengan anarkis. Jadi demo ya itu justru merupakan sebuah quality control, bagian dari quality control yang dilakukan oleh rakyat sebagai bagian dari proses demokrasi kita. Dari jawaban yang sudah dikemukakan oleh ketiga narasumber menunjukkan bahwa cara pandang mereka dalam mengimplementasikan sila keempat ini sangat baik. Mereka juga menyampaikan hal yang sama dalam mengkritisi demokrasi yang belum sempurna diterapkan di Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa aspirasi seharusnya disalurkan dengan cara yang baik, yakni dengan mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai menyalurkan aspirasi tanpa dasar yang jelas. Selanjutnya, saya akan bertanya mengenai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Menurut saya, adil adalah membagikan sesuai dengan proporsinya, bukan sama rata, bukan. Tetapi misalkan proporsi A sekian persen, proporsi B sekian persen, proporsi C sekian persen, atau sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Itu yang namanya adil. Bukan menyamaratakan. Adil itu ketika kita satu sama lain mendapatkan hak-hak kita, dan ketika kita pada waktu yang bersamaan juga melakukan kewajiban-kewajiban kita. Jadi adil itu bukan soal hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban. Sebenarnya kita tidak bisa melihat ini dari satu sudut pandang saja. Karena apa? Menurut saya, staf produksi itu memang pekerjaan keras atau hard skill yang ditunjukkannya itu kurang terlihat karena mereka ini fokus ke pemikirannya. Sedangkan para pekerja produksi itu memang terlihat kerjanya, terlihat keringatnya, terlihat lelahnya. Dan sebetulnya saya pernah membaca bahwa memang semakin tinggi tingkat intelektualitas dan semakin tinggi jabatannya, maka semakin berat tanggung jawab yang dihadapi. Bukan hanya terhadap diri sendiri, bukan hanya tentang tenaga dan fisik, tapi juga tentang mental, tentang pemikiran masa depan, tentang visi dan misi perusahaannya, tentang bagaimana produksinya supaya berjalan dengan lancar, dan itu ditanggung oleh para staf produksi. Dan menurut saya memang itu sangat adil ketika diapresiasi dengan gaji yang lebih tinggi, karena tadi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Asalkan para pekerja produksi juga tidak dijajah oleh para staf produksi gitu ya. Jadi tetap harus menjunjung asas kemanusiaan, asas keadilan, dan tidak menekan para pekerja produksi serta memberinya gaji yang sesuai dan yang manusiawi. Untuk penghasilan operator memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan staf produksi. Hal itu tentu sangat wajar dan sangat adil. Karena apa? Karena sesuai job desk-nya masing-masing ya. Job desk operator produksi otomatis menjalankan segala jenis macam produksi agar berjalan dengan baik. Sedangkan staffnya adalah mengawasi atau sebagai supervisornya. Hal ini otomatis berbeda pula dalam segi gaji atau benefitnya.
saya setiap setiap bagian itu punya tugasnya masing-masing begitu ya. Bukan masalah kuantitas daripada berat atau tidaknya, karena misalnya pekerjaan operator lebih banyak daripada staf, kemudian harusnya operator produksi yang lebih besar gajinya. Menurut saya itu pemikiran yang terlalu cepat disimpulkan ya. Seharusnya bisa kita lihat bahwa sisi kualitas pekerjaannya, misalnya ya, staf produksi memang misalnya pekerjaannya tidak lebih berat daripada operator produksi, tetapi bisa saja misalnya staf produksi ini pekerjaannya memang betul-betul yang paling fatal gitu. Jadi jika ada sesuatu yang salah saja, barang sekecil apapun itu bisa menghancurkan atau merusak atau mengganggu jalannya perusahaan. Misalnya kalau misalnya operator produksi memang lebih berat tapi bisa ditangani begitu ya, itu kan bisa dilihat dari sisi kualitas pekerjaannya, dari sana juga bisa dilihat kan. Yang pertama, saya akan mencari tahu dulu apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya untuk mendapatkan hak itu. Kalau misalnya belum, saya akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya terlebih dahulu, lalu mempertahankan hak yang sudah seharusnya untuk saya. Dan kalau misalnya saya sudah menjalankannya tapi masih direbut oleh orang, maka saya akan memperjuangkan hak itu dengan banyak sekali dukungan dari pihak-pihak lain. Ketika ada yang mengambil hak saya, yang saya lakukan adalah membicarakannya baik-baik. Kenapa hak saya diambil? Apakah saya memiliki hutang? Apakah saya memiliki perjanjian dengan Anda sehingga hak saya perlu diambil oleh Anda? Jika sudah, maka saya akan mengambil hak saya kembali. Jelas ya, saya akan berusaha merebut hak saya lagi. Itu kan hak saya. Setiap orang kan punya hak ya, dan hak-hak itu mutlak harus didapatkan, apalagi hak yang paling fundamental yang dimiliki manusia, misalnya hidup. Itu kan hak manusia. Ketika hak saya direnggut, ketika misalnya hak fundamental saya itu direnggut, misalnya saya dibunuh segala macam, ya cara merebut atau mempertahankan hak itu atau membela hak itu ya pasti misalnya melalui jalur-jalur hukum yang ada. Itu salah satu jalan menyelesaikan jika hak-hak kita misalnya tidak atau direnggut oleh orang gitu ya. Jadi ketika hak saya direnggut oleh orang, maka respon saya adalah ya saya akan merebut hak itu. Berkaitan dengan ketidakadilan ini, kita harus sadar bahwa suatu hukum tidak hanya dipegang oleh majelis hukum, tapi oleh seluruh masyarakat dari seluruh lapisan. Karena apa? Kalau misalnya semua masyarakat sudah paham dengan hukum atau minimal tentang keadilan terkait hukuman atau kesejahteraan, maka akan sangat sulit juga untuk para oknum-oknum yang ingin menyalahgunakan keadilan untuk melakukan hal itu, karena pasti akan diprotes oleh masyarakat. Dan menurut saya ketidakadilan ini harus menjadikan kita bekerja sama sebagai rakyat untuk menjunjung tinggi keadilan yang seharusnya. Ketika ada suatu ketidakadilan, kita harus berani memberantasnya. Dalam artian, ayolah kita di sini hidup berdampingan. Seperti yang sebelumnya kan hidup bertoleransi. Nah, salah satu agar kita bisa hidup rukun, yaitu dan keadilan. Hal yang harus kita lakukan ketika kita melihat ketidakadilan, ya kita tentu harus menyuarakan ya. Jangan takut untuk bersuara. Contohnya misalnya dalam hal terkecil yang kita alami, misalnya di kelas, misalnya bendahara kita misalnya atau bukan bendahara, atau ketua kelas kita memutuskan suatu
keputusan di kelas misalnya tidak adil, misalnya tentang jadwal piket misalnya, tidak adil antara perempuan dan laki-laki misalnya ya. Nah, kita ingatkan pemimpin kita itu bahwa itu tidak adil, dan tentunya ketika kita menyuarakan itu juga harus dibarengi dengan solusinya seperti apa begitu. Dari jawaban yang sudah dikemukakan oleh ketiga narasumber menunjukkan bahwa keadilan adalah suatu hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap orang dari kalangan sosial manapun. Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks adil perlu adanya keseimbangan antara kewajiban yang kita tunaikan dengan hak yang harus kita dapatkan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ketiga narasumber memiliki cara pandang yang sesuai dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pesan saya bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang menonton video ini, adalah mari kita menjaga negara yang kita cintai ini dengan tidak merusak wajah negara kita, yaitu Pancasila. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki Pancasila bukan hanya sebagai ideologi atau landasan, tapi juga warganya yang menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil yang dilakukan oleh seorang individu tentunya akan berefek domino bagi individu lainnya. Hal ini akan membuat citra Indonesia bukan hanya baik di mata kita sebagai warganya, tapi juga di mata dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.